Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 4C, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ustazah Ainur cek semangatnya, mana semangatmu? Ini semangatku. Huha, huha, huha. Oke, baik, hari ini Ustazah Ainur senang sekali bisa kembali berjumpa di kelas 4C. Anak-anak tahu nggak Ustazah Ainur sedang membawa apa? Al-Quran. Apa? Al-Quran. Coba bayangkan jika Al-Quran ini tidak ada di dunia. Apakah kita bisa murojaah? Iya. Apakah kita bisa membaca Al-Quran? Iya. Nah, itu semua tidak terjadi, teman-teman. Alhamdulillah. Karena ada satu sahabat Nabi yang sangat berjasa dalam mengumpulkan Al-Quran. Ada yang tahu siapa sahabat Nabi tersebut? Tidak tahu? Pernah dengar ceritanya? Hari ini Ustazah Ainur akan bercerita tentang satu sahabat Nabi yang mempunyai tugas mulia, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Dialah Zaid bin Sabit. Siapa, teman-teman? Zaid bin Sabit. Tadi siapa kedua? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, sang pengumpul Al-Quran. Suatu hari Zaid kecil di kota Mekah. Ya, ketika Rasulullah berada di Mekah, Zaid, tahu nggak? Zaid itu orangnya suka belajar, kayak kamu, benar? Ya. Nah, suka belajar dan suka sekali dekat dengan Rasulullah. Suatu hari, ya, Zaid kecil mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, aku sudah hafal 15 juz dalam Al-Quran. Wow, keren ya. Kata Rasulullah, wahai Zaid, kau anak yang luar biasa. Nah, suatu ketika, teman-teman, Rasulullah meminta kepada Zaid bin Sabit, wahai Zaid, aku ingin menuliskan surat kepada kaum Yahudi. Apakah engkau bisa bahasa Yahudi? Karena Zaid anaknya cerdas, anaknya hebat, rajin belajar, ya. Apa kata Zaid? Siap ya Rasul. Tahu nggak? Tidak sampai seminggu, ya, Zaid bisa menguasai bahasa Yahudi dan bisa menuliskannya kepada kaum Yahudi, ya. Nah, teman-teman, ini cerita tentang kenapa Al-Quran itu bisa menjadi satu. Kira-kira ada yang tahu? Bagaimanakah kisahnya? Nah, singkat cerita, ketika Rasulullah sudah wafat, ya, banyak sekali penghafal Al-Quran, ya, itu meninggal dunia. Para penghafal Al-Quran meninggal dunia. Umar bin Khattab kemudian usul kepada Abu Bakar, wahai Khalifah Abu Bakar, para sahabat banyak sekali yang gugur dalam perang Yamamah. Aku takut jika hafalan Al-Quran ini hilang. Kata siapa? Umar bin Khattab kepada siapa? Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar menjawab, wahai Umar bin Khattab, ya, kira-kira bagaimana ini? Seharusnya kita bisa mengumpulkan Al-Quran dari para hafalan
Umar bin Khattab usul, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau kita tunjuk satu sahabat yang hebat, yang cerdas, yang hafalannya kuat, yang pintar. Akhirnya ditunjuklah satu sahabat. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Zaid dipanggil, wahai Zaid, aku takut Al-Quran ini hilang. Bagaimana kalau kita kodifikasi, kita kumpulkan ayatnya, kita kumpulkan dari para sahabat-sahabatnya, dari para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Apakah Zaid menolak, teman-teman? Singkat cerita, Zaid menjawab seperti ini. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang belum Rasulullah lakukan? Ya, akhirnya singkat cerita, Zaid bin Sabit mengumpulkan ya tulisan-tulisan Al-Quran yang dulu sudah pernah ditulis di mana? Di pelepah kurma, ya, di tulang-tulang, dari hafalannya para sahabat, kemudian dikumpulkan jadi satu, ya, jadilah mushaf yang sampai saat ini kita baca. Apa, teman-teman? Al-Quran. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus apa, teman-teman? Rajin belajar, kemudian rajin membaca. Bagaimana dulu Al-Quran? Tidak ditulis dalam satu seperti ini. Ketika ada ayat turun, Rasulullah mencatat. Tidak, Rasulullah tidak bisa mencatat. Siapa yang menulis? Zaid bin Sabit. Kemudian ada yang menghafalkan, ada yang menulis di dalam pelepah kurma, ada yang menulis di batu, ada yang menulis di tulang ayat demi ayat. Nah, berkat usulannya Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar, Zaid bin Sabit mengumpulkan potongan demi potongan ayat Al-Quran, sehingga jadilah satu mushaf Al-Quran yang sampai sekarang kita baca. Kamu sudah baca Al-Quran hari ini? Sudah. Sudah tahfidz hari ini? Sudah. Surat apa yang pertama turun? Masih ingat? Al-Alaq 1 sampai 5. Boleh dibaca bersama-sama? Boleh bersama. Baca surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Tasbih, Shadaqallahul Azim. Ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Rasulullah diwahi. Bisa dipahami? Demikianlah kisah singkat hari ini, semoga bermanfaat. Ini tutup dengan sebuah pantun. Kasih cakep ya? Ya. Cakep dong? Oh belum. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Cakep. Jangan lupa membeli semangka. Cakep. Kelas 4C luar biasa.